Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Atika Sabrina dengan NIM 25020101047 dari kelas MJ 203, Prodi Manajemen PJJ S1. Kelompok 2 dan pemilihan soal N2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis untuk soal 2, yaitu mengenai hubungan antar gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan. Dalam permasalahan ini, data dikumpulkan dari 30 perusahaan selama 1 tahun. Ada dua hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini. Yang pertama adalah gaji rata-rata karyawan yang dinyatakan dalam ribuan dolar. Variabel ini digunakan sebagai X atau variabel independen. Kemudian yang kedua adalah kinerja perusahaan yang diukur melalui profitabilitas dalam persen. Variabel ini digunakan sebagai Y atau variabel dependen. Jadi secara sederhana, analisis ini ingin melihat apakah perusahaan yang memiliki rata-rata gaji karyawan lebih tinggi juga menunjukkan kinerja yang lebih baik. Sebelum masuk melakukan pengujian, saya terlebih dahulu menentukan hipotesis. H0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antar gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan. Sedangkan H1 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antar keduanya. Pengujian dilakukan menggunakan tingkat signifikan 5% atau 0,05. Dari hasil pengolahan data diperoleh beberapa hasil yang menjadi dasar untuk menunjukkan hasil pengujian. Koefisiensi korelasinya adalah 0,932. Nilai ini menunjukkan bahwa gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan arah yang positif. Kemudian dilakukan uji T untuk melihat apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik. Nilai T diperoleh adalah 13,581 dengan nilai signifikan 0,000. Karena nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, berdasarkan data yang dianalisis, terdapat hubungan yang signifikan antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan. Selain uji T, dilakukan juga uji F untuk melihat signifikan model secara keseluruhan. Hasil menunjukkan F sebesar 184,456 dengan signifikasi 0,000. Hasil tersebut juga berada di bawah 0,05, sehingga model yang digunakan secara keseluruhan dinyatakan signifikan. Jadi, sampai pada tahap ini, data memberikan bukti statistik yang cukup kuat bahwa kedua variabel tersebut memiliki keterkaitan. Setelah mengetahui adanya hubungan yang signifikan, tahap berikutnya adalah membentuk model regresi linear sederhana. Pada model ini, gaji rata-rata karyawan tetap digunakan sebagai variabel X, sedangkan kinerja perusahaan menjadi variabel Y. Dari tabel koefisien diperoleh konstanta sebesar 900 sebesar 9,283 dan koefisien regresi untuk gaji sebesar 0,312. Dari tabel koefisiensi diperoleh konstanta sebesar 9,283 dan koefisiensi regresi untuk gaji sebesar 0,312.
Dengan demikian, persamaan regresinya adalah Y dengan 9,283 tambah 0,312 X. Persamaan ini memberikan gambaran mengenai perubahan nilai kinerja berdasarkan perubahan gaji rata-rata. Selain itu, terdapat nilai adjusted R-square sebesar 0,864. Nilai ini menunjukkan kemampuan model setelah disesuaikan dengan jumlah variabel yang digunakan. Sementara standar error of estimated sebesar 1,860, menggambarkan besarnya kesalahan prediksi model secara umum. Pada tabel ANOVA, nilai F sebesar 184,456 dengan signifikasi 0,000. Kembali menunjukkan bahwa model regresi yang dibentuk memiliki signifikasi secara statistik. Jadi persamaan yang diperoleh bukan hanya dapat menggambarkan pola hubungan kedua variabel, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan perkiraan nilai kinerja berdasarkan nilai gaji tertentu. Pada bagian ini, nilai R-square sebesar 0,868 dapat kita interpretasikan lebih lanjut. Artinya, sekitar 86,8% variasi kinerja perusahaan dalam data penelitian dapat dijelaskan oleh gaji rata-rata karyawan melalui model yang digunakan. Sedangkan 13,2% sisanya berasal dari faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya dilakukan prediksi ketika rata-rata gaji karyawan sebesar $85.000. Nilai tersebut dimasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan 9,283 tambah 0,312 kali 85. Hasilnya adalah 35,783. Sehingga kinerja perusahaan yang diperkirakan adalah sekitar 35,78%. Untuk observasi individual, interval prediksi 95% berada antara 31,862% sampai 39,704%. Jadi, angka 35,78% merupakan nilai yang diperkirakan oleh model. Sedangkan rentang tersebut menunjukkan batas bawah dan batas atas dari interval prediksi yang dihitung. Selanjutnya, saya jelaskan arti konvensional regresi sebesar 0,312. Angka tersebut berarti setiap kenaikan $1.000 pada rata-rata gaji karyawan diperkirakan akan diikuti peningkatan kinerja perusahaan sebesar 0,312% dengan asumsi faktor lain di luar model dianggap tetap. Karena nilai positif arah perubahan kedua variabel juga sejalan. Namun hasil ini perlu dipahami dengan hati-hati. Analisis regresi pada data ini menunjukkan adanya hubungan, tetapi belum dapat digunakan untuk menyatakan bahwa kenaikan gaji secara langsung menjadi penyebab peningkatannya profitabilitas. Masih ada kemungkinan faktor lain yang turut berperan sebagai kinerja perusahaan. Setelah model regresi diperoleh, tahap berikutnya adalah melakukan diagnosis pengujian asumsi klasik. Pengujian pertama adalah uji linearitas yang dilakukan menggunakan Ramsar Reset Test. Hasil menunjukkan
F hitung sebesar 0,331 dengan nilai signifikasi 0,570. Karena 0,570 lebih besar dari 0,05, maka tidak ditemukan penyimpangan dari asumsi linearitas. Dengan kata lain, bentuk hubungan antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan masih sesuai dengan dianalisis menggunakan regres linier sederhana. Pada grafik yang ditampilkan berikut. Kemudian berikut adalah normalitas residual. Menggunakan Shapiro-Wilk test, diperoleh nilai statistik W sebesar 0,978 dengan signifikasi 0,759. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, residual dan model dapat dinyatakan berdistribusi normal. Selain melihat angka pengujian, hasil tersebut juga dapat diperiksa secara visual melalui Q-plot pada grafik berikut. Jadi dari hasil perhitungan maupun tampilan grafik tidak terdapat masalah normalitas yang berarti pada residual model. Selanjutnya dilakukan uji homoskedastisitas menggunakan Braun-Pagan test. Hasil pengujian menunjukkan nilai R kuadrat regresi akselerasi sebesar 0,007, nilai Lm sebesar 0,215, dan signifikasi sebesar 0,643. Karena nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Artinya, variasi residual dalam model relatif homogen atau konstan pada berbagai tingkat nilai prediksi. Hal ini juga dapat dilihat dari grafik berikut. Pengujian terakhir adalah autokorelasi yang dilakukan menggunakan Durbin-Warston test. Nilai Durbin-Warston test yang diperoleh adalah 2,855 sebagai pendamping nilai DR sebesar 1,35 dan DU sebesar 1,49. Secara teknis, nilai DW tersebut berada sedikit di atas batas yang digunakan sehingga menunjukkan adanya kecenderungan autokorelasi negatif ringan. Tetapi dalam menginterpretasikan hasil ini, karakter data juga perlu diperhatikan. Data yang digunakan merupakan data cross-section, yaitu data dari 30 perusahaan pada satu periode yang sama, bukan data deret waktu. Karena itu, urutan perusahaan pada tabel tidak memiliki makna kronologis. Dengan kondisi tersebut, indikasi autokorelasi ini lebih tepat dipandang sebagai catatan statistik dan tidak menggunakan validitas kesimpulan model secara substansial. Baik, untuk mengakhiri analisis ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 30 data perusahaan yang digunakan, terdapat hubungan yang sangat kuat positif signifikan antar gaji rata-rata karyawan dengan kinerja perusahaan. Model realitas yang diperoleh adalah Y sama dengan 9,283 tambah 0,312X. Nilai R square sebesar 86,8% menunjukkan bahwa sebagai besar variasi kinerja perusahaan dalam data ini dapat menjelaskan
dijelaskan melalui variabel gaji rata-rata. Kemudian, ketika rata-rata nilai gaji sebesar $85.000, kinerja perusahaan diperkirakan mencapai 35,78%. Dari pengujian asumsi, model tidak menunjukkan penyimpangan pada linearitas, normalitas residual maupun homoskedastisitas. Untuk Durbin Waston terdapat kecenderungan autokorelasi negatif ringan. Tetapi karena data yang digunakan merupakan cross section, hasil tersebut tidak menjadi masalah substansial terhadap kesimpulan penelitian. Hal yang paling penting dari analisis ini adalah bahwa gaji rata-rata karyawan lebih tinggi cenderung berkaitan dengan kinerja perusahaan yang lebih tinggi pada data yang diteliti. Namun, hubungan tersebut tidak berarti bahwa gaji merupakan satu-satunya faktor yang menunjukkan profitabilitas. Masih ada 13,2% variasi yang berkaitan dengan faktor lain di luar model, sehingga hasil penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai hubungan statistik daripada hubungan sebab akibat secara langsung. Demikian presentasi mengenai analisis regresi linear sederhana pada soal 2 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.